saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan bagi setiap orang yang percaya. Kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan hidup orang percaya. Situasi apapun, firman Tuhan tidak boleh ditinggalkan. Firman Tuhan menjadi acuan kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita yaitu mengenai doa. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Doa merupakan napas setiap orang yang percaya. Doa menjadi bagian hidup orang percaya. Sebab apa? Sebab doa memegang peranan penting bagi kehidupan orang percaya. Di dalam situasi apapun, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, di dalam masalah ujian apapun. Kita mau belajar bersama-sama dikatakan firman Tuhan yaitu Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara mengenai doa. Ayat ini berbicara doa, tetapi bukan doa satu orang, tetapi Tuhan berkata, jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2-3 orang bersepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saya mau berkata buat kita hari ini yaitu apa? Pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Mengapa Tuhan mementingkan doa? Doa yang bagaimana yang dipentingkan oleh Tuhan? Doa yang bagaimana yang mau diharapkan oleh Tuhan? Dikatakan dalam ayat ini yaitu apa? Doa yang sepakat. Doa yang benar-benar sepakat antara beberapa orang. Antara 2, 3, 4, 5 orang. Saya mau berkata buat kita hari ini adalah apa? Kesepakatan manusia mempengaruhi hasil doanya. Kesepakatan beberapa orang mempengaruhi hasil doanya. Untuk sepakat susah. Untuk sepakat itu yang dimau oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menginginkan kesepakatan? Kenapa Tuhan menginginkan kesepakatan antara beberapa orang? Sebab apa? Ada tujuan yang mau diharapkan. Ada satu goal yang mau dituju. Ada satu pengharapan yang mau dicapai. Yaitu apa? Pemulihan doanya dijawab oleh Tuhan. Pemulihan atas keadaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kita dilanda oleh 2 hal, yaitu apa? Masalah virus corona. Yang kedua, masalah ekonomi semakin turun drastis. Masalah virus banyak menghantui, banyak membahayakan jiwa-jiwa. Saat ini adalah apa yang kita lakukan? Kita mau bersepakat meminta belas kasihan kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta kesembuhan dari Tuhan. Biarlah virus corona ini berlalu. Biarlah virus corona ini bisa menjauh dari bangsa kita, dari keluarga kita, dari hidup kita. Bapak Ibu, ekonomi kita turun. Ekonomi nasional kita turun drastis. Kita mau berdoa supaya Tuhan menjauhkan, supaya Tuhan menghalaukan virus corona ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mencari nafkah, kita bisa mencari ekonomi keuangan kita
untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita meminta belas kasihan kepada Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan di negeri kita. Biarlah terjadi pemulihan di keluarga kita. Biarlah terjadi pemulihan atas hidup kita. Sehingga kita benar-benar mengalami kemerdekaan dari namanya virus corona. Kita bersatu hati. Kita bawa doa-doa kita bawa hati kita kepada Tuhan, supaya kita boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Di keluarga kita, mari kita berdoa. 2-3 orang bersepakat, dimanapun kita berada, kita bersepakat, kita mengajak saudara-saudara kita mengajak teman-teman kita mengajak orang lain untuk berdoa bersama-sama, supaya belas kasihan Tuhan turun di atas negeri kita, di atas keluarga kita. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati hidup kita.